Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adifa Abrina Wahyuni dengan NIM 21136033, mata kuliah Geografi Tanah, dosen pengampu Dr. Dedi Hermon, MP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat tanah. Apa itu tanah? Tanah merupakan kombinasi mineral, bahan-bahan organik, gas, berbagai jenis cairan, dan organisme yang tidak dapat dihitung bersama-sama mendukung kehidupan di atas bumi. Tanah merupakan materi alami yang dikenal sebagai pedosfer yang memiliki 4 peran penting, yaitu media tumbuh tanaman, tempat penyimpanan air, media penyedia, dan purifikasi air, dan merupakan habitat bagi banyak organisme. Tanah dianggap sebagai kulit dari bumi dan berkaitan erat dengan litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Sebutan pedolit seringkali diartikan sebagai tanah. Tanah terdiri dari bagian yang solid atau disebut juga dengan mineral dan organik, dan bagian yang berporos karena mengandung gas dan air. Tanah merupakan produk akhir dari interaksi iklim, relief, organisme, dan material induk dalam waktu tertentu. Tanah secara kontinu berkembang melalui banyak proses fisika, kimiawi, dan biologis. Kebanyakan tanah memiliki kepadatan antara 1 hingga 2 gram. Hanya sedikit tanah di bumi yang lebih tua dari zaman Pleistosen, dan tidak ada yang lebih tua dari zaman Cenozoik, meskipun tanah dari fosil dianggap berasal dari zaman Arkea. Studi mengenai tanah dibagi menjadi 2, yaitu endapologi dan pedologi. Endapologi mengonsentrasikan efek tanah bagi kehidupan organisme. Pedologi fokus pada formasi, deskripsi, dan klasifikasi tanah dalam lingkungan. Selanjutnya, sifat fisik dari tanah. Bahan induk tanah. Bahan induk tanah merupakan materi utama dari tanah yang dibentuk oleh berbagai faktor melalui proses kimiawi, biologis, dan fisika. Bahan induk tanah secara umum adalah quartz, kalsit, feldspar, dan biotit. Tekstur tanah. Komponen mineral dari tanah adalah pasir, lumpur, dan tanah liat. Proporsi dari kombinasi ketiga bahan tersebut akan menentukan tekstur tanah, menyerupai kombinasi antara tepung, air, dan telur. Hal yang dipengaruhi oleh tekstur tanah mencakup porositas, permeabilitas atau kemampuan menyerap, infiltrasi, dan kapasitas kandungan air tanah. Dan pasir, lumpur merupakan produk dari material induk yang mengalami proses fisika dan kimiawi. Tanah liat merupakan produk dari pengendapan material induk yang larut sebagai material sekunder. Kepadatan tanah tingkat. Kepadatan tanah umumnya berkisar antara 2,6 hingga 2,75 gram per cm kubik, dan biasanya tidak dapat berubah. Kepadatan partikel tanah yang banyak mengandung material organik lebih rendah daripada tanah yang sedikit mengandung material organik. Tanah dengan kepadatan rendah dapat menyimpan air lebih baik, namun bukan berarti cocok untuk pertumbuhan tanaman.
Porositas tanah. Porositas mirip seperti kepadatan. Hanya saja porositas berarti ruang kosong atau pori-pori di antara tekstur tanah yang tidak terisi dengan mineral atau bahan organik namun terisi oleh gas atau air. Semakin tinggi kepadatan tanah, maka semakin rendah porositasnya. Dan semakin rendah kepadatan tanah, semakin rendah porositasnya. Idealnya, total porositas dari tanah adalah sekitar 50% dari total volume tanah. Ruang untuk gas dibutuhkan tanah untuk menyediakan oksigen yang berguna untuk organisme dalam menguraikan material organik, humus, dan akar tanaman. Porositas juga mendukung pergerakan serta penyimpanan air serta nutrisi. Tingkat porositas tanah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik dengan tingkat porositas kurang dari 2 mikrometer, baik dengan tingkat porositas 2-20 mikrometer, sedang dengan tingkat porositas 20-200 mikrometer, dan kasar dengan porositas 200 mikrometer hingga 2 mm. Temperatur tanah. Tanah memiliki temperatur yang bervariasi, mulai dari tingkat dingin ekstrim sebanyak minus 20 derajat Celcius hingga tingkat panas ekstrim mencapai 60 derajat Celcius. Temperatur tanah penting bagi germinasi biji tanaman, pertumbuhan akar tanaman, serta menyediakan nutrisi bagi tanaman tersebut. Tanah yang berada 50 cm di bawah permukaan cenderung memiliki temperatur yang lebih tinggi sekitar 1,8 derajat Celcius. Konsistensi tanah. Konsistensi tanah berarti kemampuan tanah untuk menempel pada objek lain dan kemampuan tanah untuk menghindari deformasi atau berpisah. Konsistensi tanah diukur dengan 3 kondisi kelembaban, yaitu kering, lembab, basah. Konsistensi tanah bergantung pada tingkat banyaknya tanah liat. Warna tanah. Warna tanah seringkali menjadi faktor paling dasar bagi kita untuk membedakan jenis-jenis tanah. Umumnya, warna tanah ditentukan oleh kandungan material organik, kondisi drainase, mineralogi, tanah, dan tingkat oksidasi. Pengembangan dan distribusi warna tanah berasal dari proses kimiawi dan tingkat pelapukan material organik. Ketika mineral primer dalam bahan induk lapuk, elemen tanah akan dikombinasikan pada senyawa dan warna yang baru. Mineral besi merupakan mineral sekunder yang akan menghasilkan warna kuning atau kemerahan pada tanah. Material organik akan menghasilkan warna hitam kecoklatan atau coklat warna subur. Mangan, sulfur, dan nitrogen akan menghasilkan warna hitam. Proses pembentukan tanah. Formasi tanah atau pedogenesis merupakan efek kombinasi antara proses biologis, kimiawi, dan fisika yang bekerja pada material induk tanah. Tanah dikatakan akan terbentuk ketika bahan organik diperoleh meninggalkan humus, karbon, dan gipsum yang menciptakan lapisan yang dinamakan horizon B. Lapisan ini berpindah dari satu level ke level lain oleh air dan aktivitas makhluk hidup. Hasilnya horizon B akan membentuk lapisan tanah. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor, seperti iklim, topografi atau relief, organisme, dan waktu.
Sekian penjelasan materi dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.